Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah. Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Safiyah, Surat Doa, Surat, dan lain sebagainya. Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam. Hampir semua umat Islam menghafal surat ini di luar kepala karena merupakan surat pembuka dan juga karena hanya terdiri dari 7 ayat. Sehingga banyak faedah yang telah diceritakan dengan amalan membaca surat ini. Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Surat Al-Fatihah mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran. Abu Said Rafi ibnu Mu'allaf radhiyallahu anhu pernah bercerita. Abu Said berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Belum berjalan sambil menggandeng tangan saya, tatkala kami sudah hampir keluar, aku pun berkata, wahai Rasulullah, engkau tadi telah berkata, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirobbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Itulah Sabul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat serta Al-Quranul Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadits riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu banyak yang sudah mengetahui daripada keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah ini yang tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Namun kami akan mengulas bukti keajaiban dari surat Al-Fatihah ini yang nyata dan benar-benar dialami oleh satu keluarga yang sedang dalam keadaan terjepit. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Gonim yang di-PHK dari pekerjaannya. Pak Gonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tidak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah, semua buntu. Dan jalan satu-satunya adalah dengan segera angkat koper dari kontrakan, sebab Pak Siregar pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Gonim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan yang membayar hutang. Kabarnya, proses penyitaan rumah tersebut akan dilakukan keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi. Pak Goni tidak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya, apalagi Pak Siregar juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Goni dan istri serta ketiga anaknya yang masih kecil, anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua duduk di kelas 1, dan anak ketiga masih balita, segera membereskan rumah dan mengemasi barang-barang yang bisa dibawa jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar. Pak Goni sudah merencanakan, barang-barang tersebut akan dititipkan kepada tetangga selama beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Dia sendiri menginap di masjid di dekat rumah, kebetulan dia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Pak Gonim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat istrinya tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Goni mengajaknya salat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Gonim dan istrinya, salat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Goni berdoa, sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur. Saat malam telah berlalu, saat terbangun subuh hari sekitar pukul jam 4, dilihatnya si sulung yang bernama Raffi sedang sholat. Keduanya tidak pernah melihat Raffi salat tahajud. Mereka kaget, sekaligus terkagum. Saat terapi berdoa, Pak Gonim dan istrinya mendengar anak yang baru duduk di bangku kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih, sambil menengadahkan tangan ke atas. Raffi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah sesudah sholat.
Raffi berkata kepada ibunya, "Ibu, Raffi pernah dengar dari Pak Ustadz bahwa Allah suka mendengarkan surat Al-Fatihah." Raffi baru ingat tadi malam, ya udah Raffi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini. Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya langsung mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja, nak," jawab sang ibu. Tak disangka, setelah selesai salat subuh, HP lama Pak Goni berdering. Ternyata, Pak Bogeni, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti menggambarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Gonim yang tadinya puyuh menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama berbincang-bincang, dengan segera menghampiri istri dan anak-anaknya, ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkanlah. Alhamdulillah, hari ini kita jadi pindah dari sini, tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Goni. Mantan bosnya yang bernama Pak Mugeni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Goni mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib, sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Gonim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak atas doa dan usaha seorang hamba, mau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fatihah terdapat beberapa kandungan yang mencakup tujuan dari Al-Quran seperti prinsip dan turunan ajaran agama yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah, pengesahan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Al-Fatihah juga mengandung prinsip-prinsip asasi semua surat-surat di dalam Al-Quran. Wallahu alam, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.